Selamat siang ya, libur nasional nih, 2 minggu katanya, tapi diperpanjang sampai 29 Mei. Jadi ini video dibuat pada saat virus lagi rame ya, bulan Maret 2020. Kalau barangnya habis sudah tidak ada lagi, jadi jangan ditanya ya. Maret 2020. Jadi yang saya tawarkan adalah bohlam H4 Bisenon. Ya, kita boleh bilang dia king lah ya, raja. Kenapa raja? Karena satu bohlam ini harus memakai 2 buah balas ya. Satu bohlam ini harus memakai 2 buah balas. Kenapa bisa pakai 2 buah balas? Karena dia ada 2 buah lampu HID. Satunya untuk low beam, satunya untuk high beam. Yang panjang ini low beam, yang pendek ini high beam. Itu ya. Tipe ini khusus untuk H4. Jadi mobil Anda kalau H4 Anda boleh order. Ada orang yang memaksakan, bos, mobil saya Innova Reborn tipe G mau pasang ini. Saya udah bilang nggak bisa, pakai nanya lagi alasannya kenapa. Karena nggak bisa, udah titik. Ya, saya bukan yang nggak mau jelasin, nggak bisa, karena saya udah ngomong. Ini adalah tipenya adalah untuk H4. Innova Reborn pakainya H11, jadi tidak bisa. Ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Jadi kita lebih ke arah yang mau beli dan cocok di mobilnya gitu ya. Anda nanya-nanya tapi kalau nggak cocok di mobilnya juga nggak bakal bisa dipakai. Jadi tipenya adalah untuk H4. Kenapa saya ulang-ulang untuk H4? Karena banyak orang yang bertanya kepada saya, WA lagi, ini buat ini. Intinya kalau mobil Anda H4 itu bisa. Jadi jangan bilang saya galak, jangan bilang saya marah-marah. Saya nggak marah-marah, cuman kadang-kadang sudah dikasih tahu perlu diulang-ulang. Jadi istilahnya saya ngomong nggak didengar gitu loh ya. Jadi untuk H4 mobil Anda tipenya H berapa, lebih baik Anda baca buku manual booknya, Anda buka ya. Lihat lampu depan mobil Anda tipenya H berapa. Tapi kalau H4 bisa. Mobil Anda H7 tidak bisa, jadi tidak usah order ya. Tapi kalau H4 bisa. Untuk Innova, Avanza lama semua bisa H4 yang penting ya. Kenapa H4? Karena kaki ininya 3 ya. 3 ya. Untuk tipe H4. Kalau tipe lain tidak bisa. Nah, bohlam H4 itu kan asli bawaan pabriknya seperti ini, kakinya 3, itu H4 ya. Jadi untuk H4, untuk yang bukan mobilnya pakai H4 tidak usah order mendingan. Tetapi kalau Anda kolektor boleh Anda beli ya. Oke, saya jelaskan bohlam ini. Jadi kenapa kita sebut king? Dia satu bohlam memakai 2 buah balas. Untuk yang bagian low beam ini yang lebih panjang, dia juga satu balas, yang ini 1 buah balas. Itu ya. Saya sebenarnya hanya menjual bohlamnya saja. Harga di bawah 500.000 satu pasang sampai stok habis ya. Ini adalah produksi bohlam tahun 2008. Kenapa bohlam ini tahun 2008 sekarang tahun 2020 belum habis? Ini barang adalah baru, bukan barang bekas. Saya dari dulu saya menjual HID dari tahun 2007, 2006 saya udah mulai jualan HID. Saya dulu orangnya idealistis. Jadi kita jual 100 barang, kita harus menstok 100 juga, 100 set gitu. Jadi kita jual 100, kita harus stok 100 set. Untuk apa? Untuk garansinya. Jadi 1 banding 1 kita waktu itu. Saya ideal sekali waktu itu, pada saat itu pada baru mulai buka usaha, kita jual 100, kita harus stok 100. 100-nya ini tidak boleh dijual untuk garansi gitu ya, karena kita ideal. Beda dengan pedagang zaman sekarang yang di online, mereka bilang garansi-garansi padahal kalau rusak Anda klaim garansi, dia bilang stoknya habis. Jadi mereka tidak ideal. Jadi mereka hanya garansi tertulis saja, prakteknya tidak ada garansi sebenarnya. Ya, saya tidak berbicara semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu ya. Tidak ideal. Kenapa? Kita jual 50 ya kita harus stok 50. Kenapa? Untuk garansi. Nah, sekarang orang-orang tidak mau seperti itu ya. Pokoknya gue jual semua. Gila, ada rusakin nanti urusan nanti, dan mau ribut-ribut kan. Zaman sekarang seperti itu ya. Karena
Anda beli jual 100 harus stok 100, artinya modal Anda adalah 200 gitu. Jadi modal Anda besar. Nah, oke. Kenapa 2008 ini bohlam bisa nongol di 2020? Karena saya baru bongkar gudang. Ternyata yang saya bilang itu ideal 100 kita keep di gudang, di pojok, di kardus. Kita tidak tahu ternyata itu bohlam gitu loh ya. Waktu itu tukang saya yang ngeberes-beresin ya nyelip-nyelip. Sekarang kita bongkar gudangnya kelihatan nih bohlam gitu ya. Oh, ternyata iya, ini adalah stok waktu saat itu kita jual 100 set, kita harus keep 100 gitu loh. Makanya ketemulah bohlam ini gitu ya. Jadi bukan stok lama tapi adalah stok sebenarnya buat menjaga garansi, karena kita jual 100 kita harus keep 100. Nah, sekarang karena tidak ada komplain ya sekarang bohlamnya saya jual gitu ya. Jual, jadi makanya stoknya lama, bohlamnya padahal baru. Oke, itu ya sejarah ceritanya. Makanya ini The King of High Day. Kita waktu itu saat waktu itu 2009 2008 kita jual bohlam ini adalah 4,5 juta. 4,5 juta bro, 4 buah balas dengan bohlam ini gitu ya. Saat ini saya jual bohlamnya saja di bawah 500.000. Kenapa? Karena sudah tidak ada garansi, tapi kita jamin sebelum dikirim kita cek nyala gitu ya. Saya juga tidak mau menyusahkan Anda, saya juga tidak mau dikomplain ini itu. Jadi makanya sebelum kirim kita cek dan recheck, dan saya break in kan dulu ya. Makanya Anda jangan cepat-cepat minta resinya. Bos, saya udah transfer bos, minta resinya sekarang juga. Sabar bro, kita break in kan dulu 2 jam lah, 1-2 jam gitu ya. Jadi yang pasti adalah kalau Anda transfer pagi kita siapkan, sore sudah ada resinya. Tapi kalau Anda transfernya sore ya besok pagi lah, karena kita butuh waktu untuk break in, ngecek, ngetes supaya yang barang Anda terima itu adalah nyala. Oke? Ya. Jadi ini King of High Day, satu bohlam menggunakan 2 buah balas. Nah, kita akan coba teskan nyala balasnya. Seperti apa sih nyalanya? Jadi kan Anda perlu tahu gitu ya. Sebentar ya. Nah, ini adalah bagian sebentar, salah. Ini adalah bagian high beam yang nyala. Berarti tertukar ininya, soket ininya tertukar. Nah, ini adalah low beam nyala. Low beam nyala itu adalah bagian yang tinggi, nggak kelihatan, percuma ya. Yang tinggi. Nah, tadi yang kita nyalakan adalah bagian low beam yang tinggi. Nah, ini bagian high beam yang tinggi. Yang pendek. Nah, antara low dan high Anda bisa menyalakan bergantian sebenarnya. Anda mau nyalakan low beamnya saja bisa, Anda mau nyalakan high beamnya saja bisa. Itu tergantung kabel set yang kita rakit. Sebenarnya adalah saya jual bohlamnya saja, tapi kadang-kadang ada orang maunya yang express. Express itu dalam arti, bos saya mau terima beres nyala di mobil. Oke, nggak masalah. Kita bikinkan kabel setnya untuk mobil apa, kasih tahu. Dan Anda kasih tahu juga ke saya, Anda mau nyalanya low beamnya sendiri, high beamnya sendiri, atau pada saat high beam Anda harus nyala dua-duanya. Itu bisa request gitu ya. Makanya kenapa High Day yang saya jual itu istilahnya spesial, tidak ada dijual di toko lain, karena sistemnya dari dulu kita adalah custom. Sama seperti lampu LED juga saat ini orang nanya, bos minta linknya, minta gambarnya. Belum tentu kita jual itu, karena tiap-tiap mobil berbeda gitu ya. Sama seperti High Day, mungkin ada yang tidak suka dengan saya karena tidak bisa melihat apa barang yang saya jual. Ya kadang-kadang ada yang ngoceh-ngoceh, bos jual kok begitu ya, namanya kita barang custom. Sama seperti baju, kita bikin gaun itu bikin sesuai body Anda gitu ya. Anda gendut, Anda kurus, Anda ceking, Anda kerempeng, kita bikin sesuai jiplakan body Anda gitu ya. Sama lampu yang kita buat itu adalah sesuai apa yang mau Anda request. Anda merasa gimana gitu ya, kurang terang, kurang ini, kurang itu, ya kita bikin sesuaikan ya. Jadi jangan bilang saya banyak ngomong, banyak ini ya. Kalau Anda merasa saya banyak ngomong, silakan tutup YouTube Anda, tidak usah ditonton, tidak usah subscribe, tidak usah di follow, silakan unfollow gitu ya. Karena saya tidak memaksa, saya hanya membagikan ilmu yang saya punya
Anda mau subscribe, terima kasih, tidak juga tidak masalah gitu ya. Jadi low beam ini bisa kita nyalakan bergantian atau dua buah ini nyala. Nah, kalau dua buah ini nyala, itulah yang kita sebut king of high day. Kenapa? Karena ekstrim sekali looks-nya gitu ya. Satu HID ini sekitar 2200 sampai 2335 watt, Anda berarti punya 4000 sekian lux gitu ya. Nah, itu tergantung kabel set. Kabel setnya yang didesain seperti apa. Nah, contohnya ini ada pesanan buat mobil Innova. Nah, kita bikin low dan high bisa nyala gitu ya. Jadi 4 buah tuh nyala. Kelihatan tidak? Tuh. Ya. Tuh, ini saya gelapin sekali jadi 2 buah nyala. Ya. Nah, ini pada saat high beam. Jadi 2 buah bohlam ini nyala. Nah, kalau ini pada saat low beam saja. Sebentar ya. Nah, ini pada saat low beam saja, jadi 1 buah. Kenapa tadi gelap? Karena di kameranya settingan cahaya saya gelapin. Jadi ini hanya 1 tuh bagian yang low beam saja. Tapi kalau high beam, nah, bentar. Nah, kalau high beam dia bisa dua-duanya, tapi sebentar, kabelnya ini saya susah megangnya. Nah, ya, kelihatan nggak tuh? Oh, belum nih kabelnya. Ya, jadi intinya adalah saya mau menjelaskan kita bisa ngeset maunya bagaimana sesuai request Anda gitu ya, kabel setnya. Jadi serba-serbi King of High Day ini Anda harus tahu, karena Anda mau cari di online manapun kayaknya sudah tidak ada ini bohlam. Kenapa? Karena satu mahal, kedua ya stok lama lah, kita baru ada. Kalau nggak saya ada stok lama pun saya tidak jual gitu ya. Nah, satu hal lagi nih. Nah, satu hal lagi yang Anda perlu tahu, zaman waktu itu kita bohlam ini adalah custom. Customnya kenapa? Jadi untuk Anda nih, saya membagikan info untuk Anda yang sudah membeli ya. Saya tidak memodifkan, tapi Anda bisa modifkan sendiri, ngoprek. Jadi butuh Anda yang istilahnya punya skill atau penasaran atau ya hobi juga gitu ya, sama hobi. Tapi kalau Anda nggak hobi ya nggak bisa, Anda beli apa adanya, bawaan pabrik ya. Nah, ini bohlam H4, kalau kaki tiganya kalau kita sebut LED selalu arah jam 11 ya, untuk penonton, untuk follower, untuk subscriber, kalau Anda nonton LED, video LED saya adalah jam 11. Ingat tidak? Karena di Indonesia adalah right hand drive. Jam 11 sampai jam 12. Oke, kalau LED ini ditaruh dilihat di arah jam 11, pentil yang jempol ini nih, jam 11. Jadi artinya adalah posisi bohlam seperti ini ya. Nah, kalau posisi bohlam seperti itu ya, jadi kalau posisi bohlam seperti itu, jadi artinya adalah yang bagian low beam di tengah ya, bagian low beam di tengah, sedangkan bagian high beam di pinggir ya. Paham ya? Jadi ini yang ini di tengah, ini di pinggir. Nah, itu salah. Ini bawaan pabrik loh ya. Kita hanya memaksimalkan, sebenarnya Anda bisa, ini Anda bongkar nih, keramiknya Anda pecahin, Anda bongkar ya. Anda sebenarnya bisa putar, tapi Anda harus membuat ini lubang gitu. Jadi Anda harus dikikir atau dibor pakai hole saw, pakai gerinda, pakai Dremel ya. Anda bikin lubang supaya si ininya itu low beamnya tetap begini, tapi ini begini. Ngerti nggak? Jadi ini knocknya ini di arah jam 11 di sini nih, di jempol saya. Tapi ininya di center, ininya di bawah. Sama kodratnya seperti bohlam XHP 70 ya. Makanya kenapa soal LED kita paham, karena kita tinggal melanjutkan dari HID gitu ya. Jadi tidak perlu banyak belajar, kita tinggal ngikutin aja teorinya. Ngerti nggak? Aslinya adalah begini, arah jam 11. Yang low beam di tengah, tapi yang ininya di pinggir. Dia nggak fokus nih yang high beamnya. Anda gampang, Anda fokus, Anda putar begini supaya di satu poros, tapi ini di bawah, ini di atas ya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Atau
yang ininya di atas, ininya di bawah. Tapi dulu saya tidak lakukan itu, saya lebih lakukan begini ya, ininya di jam 11. Supaya ini bisa diputar, Anda harus mengkikir ini nih, lobang ini nih. Makanya ini kenapa udah saya copot. Saya mau mencoba ulang zaman dulu. Saya dulu coba di mobil Kijang 2000, dicoba juga di mobil Toyota Innova Gen 1 ya. Saya nanti di kemudian hari mau mencoba di Expander, tapi ya lihat nantilah, karena kita masih bermain di LED, masih riset di XHP 70. Tapi nggak ada salahnya nanti akan kita coba di pakai HID seperti ini di Expander gitu ya. Expander saya belum memakai proyektor karena menurut saya untuk warga Jakarta terutama ya, saya nggak tahu warga-warga kota lain, untuk warga Jakarta lampu jalan di Jakarta itu sudah menggunakan LED, warnanya putih. Kalau Anda pakai proyektor, sorotan memang lebar tapi tipis outputnya gitu ya. Makanya saya tidak pernah sekarang ini merekomendkan orang Jakarta menggunakan proyektor. Kenapa? Karena Anda kalah dengan lampu jalan. Saya nggak tahu ya kalau di luar kota. Kalau di luar kota mungkin masih oke, tapi kalau untuk di Jakarta pakai proyektor itu sudah outputnya agak tipis, ditimpa lampu jalan Anda seperti nggak pakai lampu ya. Saya ngomong apa adanya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi, karena saya mengalami sendiri. Motor saya juga pakai proyektor, motor harian saya pakai proyektor, motor gede saya pakai proyektor. Kita bisa bandingkan menggunakan LED, menggunakan HID gitu ya, karena saya juga hobi. Saya ngomong apa adanya. Bagi yang merasa keberatan ya saya mohon maaf, karena Anda berjualan saya tahu. Ya, jadi intinya adalah Anda bisa memutar, cuman Anda harus karena ininya nongol nih tuh. Nah, Anda harus punya Dremel dicoak ininya di sini gitu ya. Jadi kan aslinya jam 11 seperti ini, tapi karena bohlam yang low beamnya nggak diporos, harusnya kan di jam 6 kita bisa putar begini, tapi kan ini kan nggak mungkin. Nah, makanya noknya kita harus geser ke arah jam 11. Nah, geser arah jam 11 kita harus menggerinda bagian sininya. Setelah itu Anda tempel lagi gitu ya. Waktu itu saya lakukan seperti itu dan dijual 4,5 juta ya. Tuh, karena ini ada tongolan ya, ada tongolan nih, tidak bulat sempurna, mau nggak mau Anda harus digerinda supaya bisa diputar ya. Jadi seperti itu buat yang hobi ngoprek, doyan ngoprek ya, bisa. Jadi saya hari ini telah membagikan tips untuk yang memakai H4 Xenon King, tapi saya tidak melakukan modifikasi itu. Anda modifikasi sendiri, do it yourself, do it your own risk. Jadi resikonya kalau Anda nggak itu ya hati-hatilah ya. Masalahnya bohlam ini rentan, Anda kesenggol cek pecah atau enggak itu mati dia ya. Namanya bohlam barang beling ya, Anda harus hati-hati. Soal perkabelan ya, juga bisa low beamnya saja nyala, bisa high beamnya saja nyala, bisa juga dua-duanya. Bisa kalau dua-duanya sebenarnya ekstrim sekali. Anda tidak ada yang mengalahkan terangnya bohlam ini gitu ya. Makanya ini baru 35 watt loh. Gimana 55 watt dikasih di headlamp Anda? Oh ya, satu hal lagi, banyak yang bertanya, "Bos, meleleh nggak? Ini nggak?" Kan low beamnya nyalanya cuma satu sebenarnya. High beam baru nyalanya 2 gitu ya. Jadi kalau pakai satu HID saja tidak meleleh pada umumnya, ya pakai ini juga tidak meleleh gitu ya. Nah, soal fokus banyak yang bertanya juga. Ya, namanya HID cut off-nya ya pasti agak glare ya. Makanya Anda putar ininya supaya tidak glare tidak banyak gitu ya. Dan bawaan aslinya kan ada besi ininya nih. Besi ini jangan dicopot, Bro, ya. Jangan dicopot. Tapi memang besi ininya gede sekali. Kenapa? Supaya glare-nya hilang. Nah, waktu itu pun saya bikin. Ini kita potong nih, kita gerinda. Jadi jangan terlalu gede gitu ya. Nah, makanya zaman waktu itu HID sudah kita lakukan treatment atau modifikasi ya, cuman waktu itu tidak ada YouTube saja. Tidak ada YouTube waktu itu. Kalau ada YouTube juga saya videokan. Ada YouTube, cuman mungkin saya belum serajin sekarang ini. Kita videokan, kita dokumentasikan ya, hanya customer langsung datang, "Oh, lo mau gimana gitu ya." Zaman dulu mungkin masih SMS, BBM pun belum begitu ngetren ya.
terus ke BBM, terus sekarang ke WhatsApp, ke IG ya, dan ke YouTube. Jadi ya saya bagikan video ini, tapi waktu itu saya sudah melakukan treatment. Makanya waktu itu, waktu di forum modifikasi.com kita pun banyak diserang orang ya, katanya ada orang Surabaya bilang kita, wah si Jungki jago tuh tukang bikin ini apa, menghilangkan glare ini, sampai kita disinggung gitu ya di modifikasi.com. Kalau bagi orang lama mungkin tahu Jungki Wenas ya, tapi kalau bagi Anda orang-orang baru belum kenal Jungki Wenas ya, Anda bisa follow video saya ya, membahas hobi lampu lah ya. Jadi ini mengenai King H4 ya. Buat yang bukan H4 jangan order ya. Mobil-mobil yang tertentu bukan H4 jangan order karena tidak bisa dipakai, karena ini adalah untuk H4 khusus. Oke, terima kasih.